Sekarang jasadnya ada di bekas kolam tambang emas yang ada di kebun karet milik bapaknya. Kata si kakek, bapaknya siapa? Pak Tony maksudnya. Nah, awalnya polisi nggak mengizinkan kakek itu ikut mencari Danum, Wak. Kenapa? Kondisi fisik kakek itu nggak memungkinkan kali. Kakek itu udah usia tua, Wak. Waktu datang badannya bungkuk kali, sehingga harus dipegangi ketika berjalan. Itu yang kasihan polisi nyuruh dia ikutan nyari Danum kan. Tapi gegara desakan warga, polisi pun akhirnya memperbolehkan si kakek ini untuk ikut dalam pencarian Danum. Dah, pergilah itu rame-rame ke area kebun karet yang memang ada di dalam hutan itu. Dah, waktu nyampe, si kakek ini pun langsung menunjuk ke sebuah kolam. Di sana tempatnya. Kolam itu persis sekali dengan apa yang saya lihat di mimpi, kata si kakek. Dah, polisi pun langsunglah menyuruh 4 pemuda setempat untuk menyelam ke dasar kolam itu untuk bisa pembuktian ini. Dari petunjuk mimpinya si kakek, udah coba tolong dicek, kata si polisi. Dan tidak lama setelah masuk ke dalam kolam, Wak, salah satu pemuda tiba-tiba berteriak, Pak, di sebelah sini ada jasad manusia, Pak, katanya. Udah, polisi sama tim SAR pun langsung bergerak di sana di titik yang dimaksud sama si pemuda ini. Dah, betulan ada jasad nih. Mereka pun segera langsung mengevakuasi jasad itu dan segera membawanya ke tepi kolam. Setelah jasad ini berhasil diangkat, barulah Wak diketahui bahwa memang betul jasad itu merupakan jasadnya Danum, anak yang selama ini warga cari. Dan ternyata betul juga apa yang dibilang sama si kakek tadi lewat mimpinya. Warga yang nengok kejadian itu betul-betul nggak percaya, Wak. Banyak dari mereka bahkan sampai menitikan air mata ketika menyadari bahwa Danum, si gadis yang mereka kenal baik hati ini, sudah meninggal dunia dengan cara seperti ini. Dan yang semakin membuat miris adalah jasad Danum ini, Wak, terbujur kaku dalam keadaan perutnya terikat sama ember yang memang sudah diisi batu. Jadi Danum ini macam sengaja dikasih pemberat gitu loh, Wak, biar jasadnya nggak naik ke permukaan. Makanya nggak ketemu-temu sama orang-orang waktu itu kan. Padahal Arya tuh ditengok sama mereka, memang mereka nggak nyelam aja. Dan nggak cukup sampai di situ aja, Wak, karena ternyata kondisi jasad Danum ini juga sangat-sangat tampak mengenaskan. Kedua tangan Danum ini mengepal seperti mencengkram sesuatu. Terus di wajahnya ini ditemukan banyak sekali luka sayat, dan selain itu di kepalanya juga terdapat sebuah luka menganga bekas hantaman benda gitulah. Mana ditambah lagi jasadnya sudah berhari-hari tenggelam dalam air kan, Wak. Macam mana nggak mengenaskan kali jasadnya Danum tuh, coy. Astagfirullah. Nah, berdasarkan fakta-fakta itu, akhirnya polisi pun langsung menyimpulkan bahwa kasus meninggalnya Danum ini merupakan apa? Kasus penghilangan nyawa. Ya iyalah, Wak, jelas, apalagi waktu jasadnya sengaja dikasih pemberat tuh tadi kan. Apalagi kalau bukan untuk menghilangkan jejak. Nah, sampai sini, Wak, polisi pun langsung mencurigai 1 orang sebagai pelaku tindakan keji tersebut. Dan dia siapa? Langsung to the point, bapaknya Danum, Pak Tony. Awalnya dugaan polisi itu memang juga berdasarkan kejanggalan perilaku bapaknya yang tiba-tiba bilang kalau Danum sudah meninggal. Dia ini macam seolah-olah udah tahu duluan lah gitu. Nah, dugaan itu pun semakin kuat lagi ketika akhirnya Pak Sanja, bapaknya Wawa ini, menceritakan lah itu pengalamannya pada saat mereka bertiga main jelangkung. Tapi walaupun udah dikasih bukti kayak gitu, polisi waktu itu, Wak, belum bisa langsung menangkap Pak Tony karena memang tidak ada bukti apapun nih ya kan. Polisi lakukan penyelidikan lagi. Nah, di saat yang bersamaan, ibunya Danum yang mendengar berita bahwa anak gadisnya sudah ditemukan meninggal dunia, langsunglah itu, Wak, balik kampung di hari itu juga. Sesampainya di rumah, ibunya udahlah itu terus-terusan menangisi kepergian Danum. Dia sama sekali tidak menyangka nasib anaknya berakhir setragis itu. Nah, di tengah-tengah kesedihannya ini, Wak, Rizky, masih ingat kalian adiknya Danum yang masih umur 6 tahun yang laki-laki itu, Wak, tiba-tiba ngomong ke mamanya, Mah, Rizky juga sedih. Rizky lihat kakak dipukul bapak, katanya. Kaget lah mamanya ngomong kayak gitu kan. Dipukul gimana nih, Nak? Rizky tahu apa? Coba ceritain sama ibu. Tapi saya dikasih pertanyaan itu, Rizky nggak langsung menjawab pertanyaan itu, Wak. Nah, ibunya Danum yang penasaran langsunglah laporkan hal itu kepada polisi kan. Pak, kayaknya ada sesuatu yang nggak beres lah sama suami saya, Pak. Tadi Rizky keceplosan, Pak, bilang kalau dia melihat Danum dipukul sama bapaknya. Dan mendengar hal itu, polisi pun langsunglah ini ketemu sama Rizky. Dipancingnya lah Rizky ini biar mau bercerita tentang kakaknya, Wak. Tapi jangan kalian bayangin macam interogasi pelaku kejahatan, Wak, ya, orang dia masih 6 tahun kok. Pada saat itu polisi membujuk Rizky dengan cara dikasih mainan, dikasih permen, dikasih makanan-makanan enak, sehingga akhirnya dia mau menceritakan apa yang terjadi sama kakaknya di hari itu. Dengan sabar dan cermat, polisi yang dibantu dengan psikolog pun menanyakan Rizky tentang kejadian yang menimpa sang kakak.
kakak. Tanya tuh dengan sabar, gimana dek Rizky? Kadang dijawab, kadang enggak, kadang jelas, kadang tidak. Pokoknya sabar kali lah mereka yang namanya masih kecil kan. Macam mana mau ngasih kesaksian tuh. Dan hasil rangkuman dari kesaksian Rizky